وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pertemuan kita di kesempatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diganjar pahala yang besar. Nah, sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan rahmah kepadanya, diberikan sakinah kepadanya, dikelilingi oleh para malaikat, dan satu persatu kita, nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Besar keutamaannya. Paham tidak paham dapat keutamaan. Nah, apalagi kalau paham, Masya Allah, ini lebih luar biasa lagi. Al-ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Di mana pembahasannya, Pak? Masalah apa yang kita bahas ini? Salat jenazah. Kita sudah sebutkan di pertemuan yang lalu, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, disunnahkan untuk dilakukan kalau kita berada di sisi saudara kita yang meninggal dunia. Ya. Pertama, saya ulang, disunnahkan untuk apa? Ditutup matanya. Kita ada doanya khusus? Tidak ada. Cukup kita tutup. Kalau kita mau doakan rahmat, boleh kita doakan rahmat, boleh. Doakan ampunan, boleh didoakan ampunan. Nah, sebab orang yang meninggal, penglihatannya itu akan mengikuti ruhnya ketika dicabut. Jadi ruh itu keluar dari mana, Pak? Dari kepala, ubun-ubun. Makanya orang kalau meninggal itu biasanya matanya terbelalak menghadap ke atas, Pak. Karena Nabi katakan apa? Mengikuti ruhnya. Innar ruha idza qubidha tabi'ahu al-basar. Nabi katakan sesungguhnya ruh apabila telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mata akan mengikutinya. Dan ingat kaum muslimin, ini bukan pertanda buruk. Jangan sampai kita berprasangka buruk terhadap jenazah. Kayaknya ini kurang bagus matinya. Kenapa? Terbelalak matanya. Ya? Terbelalak matanya. Kenapa? Kayaknya ini enggak boleh, Pak, berprasangka buruk, enggak boleh. Nabi katakan iyyakum wadh-dhann, jauhi prasangka buruk. Ya, jauhi persangkaan buruk. Nah, kemudian sunnah berikutnya, yakni menutupi tubuhnya dengan kain. Saya ulang, Pak, karena pekan lalu ada yang tidak hadir. Nanti ketinggalan pelajaran. Yang kedua, Pak, disunnahkan untuk ditutupi kain seluruh tubuhnya. Jadi pakaiannya, Pak, dibuka. Makanya jenazah orang beriman, orang mukmin, orang muslim,
ketika meninggal itu tidak boleh berpakaian. Ada yang pakai sepatu, pakai jas, nggak boleh dalam Islam. Atau pakai pakaian seragam kantornya. Kenapa pakaian begini Pak? Ini kan pejabat. Kalau cuma tukang sapu-sapunya tidak begini pakaian, nggak boleh pakaian. Nggak boleh. Cuma selembar kain yang boleh menutupi tubuhnya. Sebagaimana Nabi SAW itu ditutupi tubuhnya dengan apa? Burdah habirah. Itu selimut yang bergaris-garis Pak. Nabi begitu, bergaris-garis, garis-garis. Ini ada lampunya ya? Oh, mati balonnya. Tidak apa-apa Pak, jangan dihidupkan. Nah, alhamdulillah. Jadi garis, kalau tidak ada maka apa saja yang penting tertutupi seluruh tubuhnya. Mau kain batik, kain apa lagi? Kalau kita Bugis Makassar itu kain apa? Lipas sakbe. Pakai, tidak ada masalah. Apapun mereknya, tidak ada masalah. Kemudian bersegera apa? Untuk mengurus jenazahnya. Bersegera. Tidak boleh ditunda-tunda Pak kematian. Apa namanya? Mengurus jenazah. Ada anaknya. Di mana anaknya? Di ujung dunia sana. Sudah OTW Pak ya? Iya OTW. Ternyata baru lipat-lipat pakaian. Perjalanannya 2 hari. Masya Allah. Sekarang ini jadi bahasa keren ini Pak. OTW. Di mana Pak? OTW. Masya Allah. Ternyata baru mau ke toilet OTW-nya Pak. Ini namanya dutip. Tahu dutip ya? Dutis, tahu dutis ya? Dusta tipis-tipis. Bahaya yang begini Pak. Ya. Nah, maka kalau memang memakan waktu, maka tidak apa-apa diurus jenazahnya. Tidak perlu sampai nunggu-nunggu Pak, sampai tunggu seharian, tidak perlu. Karena sunnahnya jenazah itu disegerakan. Nah ini juga sering salah kaprah manusia sekarang Pak. Disegerakan akhirnya apa? Pukul-pukul mobilnya orang. Lampu merah ditahan. Orang mau jalan dipukul. Ya, dia saja yang punya jalanan. Masya Allah. Sudah dapat 1 jalur, mau ambil 2 jalur. Ini kesalahan dalam Islam. Dan ingat, ini kezaliman. Di hari kiamat bayar. Pukul mobilnya orang, tidak ridho itu orang, bayar di hari kiamat Pak. Ketok kepalanya orang, bayar di hari kiamat. Bahkan pernah kejadian polisi hampir ditabrak Pak. Alhamdulillah polisi itu lompat. Padahal polisi itu berada di mana? Di tengah-tengah jalan Pak. Hampir ditabrak juga. Apa alasannya? Cepat-cepat katanya. Ada dalilnya. Riwayat Abu Daud. Salah kaprah Pak. Bukan itu maksud Islam. Disegerakan di sini artinya tidak menunda-nunda. Tidak diulur waktunya. Karena apa? Kalau dia seorang yang beriman, maka dia sama dengan apa? Kita mempercepat untuk dia mendapatkan nikmat. Kalau orang fasik bukan mendapatkan nikmat, supaya kita tidak terbebani dengan adanya si fasik ini, segera diurus gitu. Supaya beban kita apa? Keluar, terangkat. Nah ini Pak, jangan salah kaprah. Makanya kalau ada jenazah meninggal, ahli mayit ini, kepala keluarga, apa namanya, orang berpengaruh dalam keluarganya, peringatkan orang yang ikut Pak. Mau ikut pakai helm. Apa susahnya pakai helm? Mau kemana? Mau ikut ngantar jenazah? Iya, pakai helm.
Jenazah jadi diantar. Nggak bisa. Nggak boleh, Pak. Melanggar. Cukup pakai songkok. Ini sama dengan orang pakai songkok. Keliling Makassar pakai songkok. Ditahan sama polisi. Kenapa pakai songkok? Islam. Masya Allah. Memangnya orang pakai helm bukan Islam? Ini nggak boleh, pelanggaran, Pak. Kenapa tidak pakai helm? Pakai sorban. Nggak boleh. Islam mewajibkan taat sama pemerintah selama perkara kebaikan. Helm safety, keamanan. Islam menganjurkan kita menjaga diri kita, kesehatan kita. Tidak boleh, Pak. Melanggar, nggak boleh. Nah, ini sering kita dapatkan kaum muslimin, ya, mentang-mentang pakai serban, tidak mau pakai helm. Ada kejadian lucu, Pak. Ini kejadiannya adik saya, ditahan sama polisi. Saya tidak cerita orang lain, Pak. Saya cerita adik saya. Ditahan polisi. Pas ditahan polisi, ya, minta mana SIM STNK. Akhirnya dikasih SIM STNK. Tapi STNK-nya lucu, cuma fotokopian. Ketinggalan aslinya, Pak. Ternyata polisi cerdas juga dia dapatkan, Masya Allah. Polisi cerdas. Ini adik saya. Ini mana aslinya? Di rumah, Pak. Ini nggak boleh, pelanggaran. Kenapa? Ini fotokopi. Kan sama, Pak. Apa kata polisi itu? Kalau begitu, pakai juga fotokopinya motor. Disuruh fotokopi motornya, pakai juga fotokopinya motor. Kalau mau pakai surat-surat fotokopi. Masya Allah. Pintar ini, cerdas polisi ini, ya. Jadi pesan saya kepada kaum muslimin, ingat, aturan Islam adalah agama yang dibangun di atas maslahat. Sejalan segala sesuatu aturan yang tujuannya menjaga kesehatan, nyawa, dan kehormatan, maka wajib untuk ditaati. Kapan langgar? Dosa. Berdosa, Pak. Ada dalam ayat Al-Quran disebutkan. Jadi ini pesan saya, Pak. Mumpung pembahasan ini saya sampaikan. Nah, jangan dengan alasan pakai songkok, pakai kopiah, pakai serban, tidak mau pakai helm. Pelanggaran. Dan ini termasuk bermaksiat. Gak boleh. Nah, kecuali mungkin ada ketetapan dari pemerintah. Hari ini bebas helm, umpamanya. Maka nggak apa-apa. Ada kelonggaran. Atau mungkin di sini keliling-kelilingnya, Pak. Di sini kan cuma otoritas bandara yang punya otoritas, Pak. Gitu ya, Pak? Atau ditahan juga nggak pakai helm sini? Oh, wajib. Oh, alhamdulillah. Kalau begitu dihapus perkataan saya. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat kalau ada kematian, Pak, hubungi orang-orang soleh cepat. Supaya apa? Mereka datang untuk apa? Mensolati jenazah keluarga kita. Ingat. Nah, ini keutamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, dengarkan baik-baik. Ini pernah diriwayatkan dari salah seorang tabi'in, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada jenazah, ketika itu Ibnu Abbas di dalam suatu tempat, belum keluar. Beliau bertanya, ya Quraib, undur majtama'a lahu minan nas. Wahai Quraib, dia sampaikan kepada muridnya, wahai Quraib, lihat apakah manusia sudah berkumpul, sudah banyak orang. Jadi tidak apa-apa menunggu, Pak. Jadi mau dilaksanakan sholat jenazah, nggak apa-apa, jenazahnya disimpan, ditaruh, kemudian menunggu orang datang, nggak apa-apa. Tunggu orang-orang soleh, telepon, datang, suruh datang. Keutamaan. Kemudian qal fa kharajat fa idza nasu qad ijtama'u lah fa akhbartuhu fa qal
taquluhum arba'un? Qala na'am. Akhirnya kembali ini tadi orang Quraib bertemu sama Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Apakah sudah cukup 40 orang yang datang? Apa kata Quraib? Na'am. Iya, betul. Apa kata beliau radhiyallahu taala anhu? Qal akhrijuhu. Kemudian dia keluar dan dia mengatakan, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'un rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Dengarkan perkataan Nabi, Pak. Tidaklah, aku mendengar Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang jenazah yang disolati 40 orang bertauhid, artinya ustadz yang paham agama, 40 orang bertauhid, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali 40 orang yang mensolatinya jadi syafaat buatnya, bisa diampuni dosa-dosanya, Pak. Ini jenazah bisa diampuni dosa-dosanya. Luar biasa. Makanya keutamaan kita, kepala keluarga mungkin, ya, ada keluarga kita yang meninggal, maka cepat-cepat hubungi orang-orang yang alim, orang-orang saleh. Untuk apa? Datang mensolati jenazah keluarga kita. Nah, makanya keutamaan yang besar apa? Disolati di mana? Di masjid sunnah, di masjid-masjid yang dimana banyak kaum muslimin berkumpul, utamanya di Masjid Al-Haram atau di Masjid Nabawi. Nah, di Masjid Nabawi ini keutamaan, Pak, disolati di tempat tersebut. Karena berapa orang kira-kira Pak orang di sana, Pak, solat? Pernah hitung? Banyak sekali, Pak. Ada para ulama di situ, ada para imam, para ahli-ahli Quran, datang semua berkumpul di situ. Nah, makanya di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu hampir tiap waktu, Pak, diumumkan salat jenazah. Ya, biasa ngomongnya as-salatu 'alal amwat yarhamukumullah. Amwat berarti banyak orang disolati. Jadi jenazahnya itu banyak, Pak. Jadi kalau 10 yang datang bukan satu-satu disolati, langsung dijijir. Pernah lihat solat sekaligus langsung 10 jenazah? Belum pernah, Pak, ya? Nah, makanya kalau ke Masjid Nabawi ada di depan itu, Pak. Kalau Masjidil Haram itu paling mudah. Di Masjidil Haram kita bisa sholat, dia berada di dekat pintu Ajiat. Jadi kalau ada yang pernah ke Mekah Madinah, pintu Ajiat itu sebelah kanannya. Di situ disolat jenazah. Jadi kalau masuk 10 jenazah dijajar, Pak, ke depan. 1, 2, 3, 4. Bagaimana kalau ada perempuan? Dikasih turun-turun, naik-naik sedikit. Laki-laki. Kan kalau perempuan di mana, Pak, imam berdiri? Ada yang tahu? Kalau laki-laki di kepala. Perempuan di tengah-tengahnya. Jadi dijajar saja, Pak. Laki-laki kita kepala, perempuan naik sedikit, laki-laki lagi, dan seterusnya begitu. Makanya diumumkan apa? Amwat. As-salatu 'alal amwat. Mari kita salat untuk jenazah-jenazah. Semoga Allah merahmati kalian semua. Salat. Nah, ya. Al-ikhwah rahimakumullah, ini pentingnya, Pak, kita apa? Untuk menjaga ini. Kita ada keluarga mungkin, ya, yang meninggal, maka cepat-cepat hubungi siapa? Orang-orang alim, orang-orang saleh di antara kita. Untuk apa? Datang mensolati jenazah keluarga kita. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menghubungi orang-orang keluarga juga perlu untuk dihubungi, Pak, disampaikan. Nah,
Ya. Kemudian berikutnya diwajibkan untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Ada keluarga kita meninggal, diurus jenazahnya. Sambil jenazahnya diurus, ingat hutangnya, Pak. Makanya pentingnya suami itu kalau ada utang dicatat buku, tanya istrinya, "Dek, ini buku catatan utang piutang saya." Ternyata dibuka, la haula wala quwata illa billah. Utang lebih banyak. Utang semua, Pak. Masya Allah. Rumah utang, mobilnya utang, apa lagi, Pak? Motornya utang, pakaiannya juga. Sekarang Masya Allah, bukan cuma benda-benda besar yang diutang sekarang, pakaian juga diutang, Pak. Nah, makanya ingat, tulis. Jangan sampai kita meninggal, ingat, walaupun kita meninggal jihad, tidak akan bisa masuk surga, Pak. Hati-hati. Itu peringatan, Pak. Nah, hati-hati ya. Nabi pernah. Jadi ini utang jangan cuma duit. Nazar juga utang, nazar. Ini ya Allah, kalau anak saya lulus, saya mau puasa 2 hari. Lulus anaknya, lupa nazarnya. Begini memang manusia sekarang, Pak. Kalau lagi susah, ingat sama Allah. Datang ke masjid, nangis. Nangis, Pak. Setelah naik usahanya, nggak pernah nangis lagi. Nggak pernah kelihatan bahkan di masjid. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, Pak. Ingat, nazar, janji ditunaikan semua, Pak. Saya kalau terpilih 2015, saya akan bangun masjid, perbaiki Masjid Al-Ikhlas ini. Kalau saya jadi kepala Otban, pilih saya, Pak. Setelah dia naik, turun, sampai pulang, mati, belum terbangun. Utang. Hati-hati. Makanya jangan suka janji. Ya, jangan suka janji. Sekarang lebih islami lagi, Pak. Diislamikan janji, Pak. Apa itu? Insya Allah. Pakai insya Allah lagi, Pak. Supaya lebih islami. Padahal dia tidak yakin. Ingat, insya Allah itu digunakan kalau yakin mampu. Sama dengan orang diundang, dia sebenarnya nggak mau hadir. Pak, nanti malam kita hadir kondangan, Pak, ya. Insya Allah, Pak, insya Allah. Insya Allah yang sebenarnya insya Allah nggak hadir. Gitu maksudnya. Tapi dibahasakan islami. Hati-hati, Pak. Ini nggak boleh. Ini kalimat insya Allah, ini kalau kita yakin mampu hadir. Apa susahnya bilang nggak bisa? Ya, ini tidak insya Allah. Betul, Pak, ya? Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kasih begini tangannya dah, insya Allah. Ternyata tidak mau hadir memang, Pak. Qadarullah masyaallah. Hati-hati, Pak, ya. Jadi tidak boleh seperti ini. Ini semua harus dibayar, Pak. Nabi sampaikan, dengarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Dengarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, jiwa seorang mukmin terikat dengan utangnya hingga dilunasi. Kalau nggak lunas, menunggu terus, Pak. Dia belum mencicipi kenikmatan, padahal sudah lama meninggal, Pak. Siapa dia tunggu? Orang yang ribuan tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang akan meninggal. Itu yang dia tunggu. Hati-hati, Pak. Ngeri, Pak, yang namanya utang. Dan ingat, utang itu bukan cuma duit. Pernah tinju orang. Ada yang pernah tinju orang, Pak? Atau ada yang pernah gibahi orang, cerita jelek orang. Itu si fulan, saya sebenarnya nggak mau cerita ini, tapi karena terpaksa. Masya Allah. Cuma antum yang saya beritahu ini. Padahal antum ini kalimat jamak, Pak. Pintar juga dia katakan antum. Kan kita persepsinya antum itu kamu saja. Padahal antum dia gunakan bahasa antum, artinya banyak orang. Pintar dia gunakan.
Ya, cuma antum yang saya beritahu. Iya, ghibah hati-hati Pak. Dibayar di hari kiamat Pak. Bayarnya di hari kiamat bukan fulus. Apa? Amalan. Habis amalan, dosa orang yang kita utangi, kita ambil. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya cepat-cepat taubat kepada Allah dan minta penghalalan. Ingat, utang itu nggak boleh cuma taubat Pak, nggak cukup dengan taubat. Ya, nggak boleh, nggak akan terhapus utang. Dia urusannya dengan manusia dan Allah tidak ikut campur. Allah tidak. Dosa kepada Allah sama Allah langsung. Ada sama manusia, Allah berikan hak, dia menuntut di hari kiamat kelak. Ingat baik-baik Pak. Nah, ya, saya kira cukup. Sudah hampir jam 1 Pak. Mungkin untuk mencukupkan waktu ada pertanyaan? Nggak ada kayaknya. Oh ada. Silakan Pak. Assalamualaikum. Apakah boleh dilaksanakan pada malam hari karena sesuai dengan Rasulullah disebutkan. Yang kedua terkait dengan penyelenggaraan yang selama ini mungkin kita melihat bahwa pelaksanaan takziah dan ada prosesi yang ada dalamnya. Itu Pak. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memang kalau kemalaman? Jadi ingat, kalau memang mengharuskan mengubur di malam hari, ingat setelah matahari terbenam. Sebenar terang maka dikuburkan. Jangan dikubur ketika matahari lagi turun. Lepas itu kubur. Ya, saya pernah. Ini kalau terpaksa Pak, memang nggak memungkinkan diurus jenazahnya dari pagi. Ternyata ada hambatan-hambatan sehingga harus dikuburkan pada malam hari. Saya pernah jam 11:30 malam Pak kuburkan jenazah. Kemudian ketika itu pakai lampu senter handphone lagi. Masya Allah, betul-betul khusyuk kita semua Pak. Khusyuk, gelap, jenazah ya Pak yang diangkat. Saya terpaksa, bukan terpaksa ya, saya ralat perkataan saya, dengan penuh kerelaan saya datang karena memang si bapak ini berwasiat sebelum dia berangkat umrah, dia ngomong, Ustadz Fulan yang kuburkan saya kalau saya meninggal. Luar biasa ini bapak ya, semoga Allah merahmati beliau. Berangkat sehat, umrah sehat, tawaf, sa'i, tahallul, keliling dan seterusnya. Pas naik di pesawat, duduk di pesawat, kemudian pesawat siap-siap untuk apa? Take off. Dia take off setengah jam, meninggal di atas pesawat. Nggak jadi disimpan jenazahnya, dibawa pulang. Sampai jam 12, setengah 12 malam. Datang, kita sholati, dicium dengan keluarganya, dilihat, kemudian kita bawa tengah malam. Jadi boleh, ada hajat. Nah, kemudian hukum takziah. Takziah sebenarnya disunnahkan, tapi caranya mesti sesuai dengan sunnah. Jadi takziah itu pengertiannya Pak, ini pengertian yang disebutkan dalam syariat kita. Jadi takziah itu kalau jenazahnya masih ada di rumah, itu namanya takziah. Nah, atau kita bertemu di jalan dengan keluarganya, istrinya mungkin yang meninggal, bapak meninggal, maka istrinya kita ketemu di jalan dengan istri kita, kita hibur dia. Assalamualaikum Bu, semalam saya nggak sempat datang Bu, maaf. Semoga Allah memberikan kelapangan kepada bapak, Allah mengampuni dosanya. Ini takziah namanya. Jadi ingat, ini bahkan disebutkan oleh para ulama kita, imam madhab yang 4 menyebutkan,
tentang larangan kita berkumpul kemudian membuat susah si ahli mayit. Sibuk dia, tersibukkan dengan pelayanan kepada tamu-tamu yang ada. Ini nggak boleh. Memberikan pekerjaan baginya. Yang disunnahkan tetangga yang bawa makanan. Tetangga A bawa uang 2 juta umpamanya. Tetangga B bawa beras. Tetangga C bawa kue. Tetangga D bawa ayam dan seterusnya. Diberikan, Bapak tinggal duduk saja, Ibu duduk saja di tempat. Kami semua ini, satu komplek ini akan menanggung. Jangan sibuk. Karena mereka telah disibukkan dengan apa? Dengan meninggalnya, berkurangnya kepala keluarganya. Yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ya, betul-betul apa yang dikatakan peribahasa, jatuh ketimbang tangga, Pak. Sudah meninggal kepala keluarganya. Datang kita ngumpul di situ, makan di situ, masya Allah. Pulang makan berantakan, sisa-sisa makanan dan seterusnya, membuat repot dan seterusnya. Islam tidak seperti itu. Makanya perlu diperbaiki. Takziah akan tetapi dengan cara yang sunnah, dengan cara yang diperintahkan, dianjurkan, diatur dalam Islam. Oleh karena itu, sebagaimana tadi juga Pak saya sebutkan, Nabi sebutkan apa? Bersegera dalam mengurus jenazah. Tapi pengamalannya tidak sesuai. Makanya ketika kita mengamalkan Islam, lihat bagaimana para sahabat dan para ulama yang mengikuti mereka mengamalkan. Jangan kita terjemahkan sendiri. Oh, segerakan. Sudah, siapkan pasukan, barikade depan, tutup semua jalur jalan. Ini siapa yang mau lewat ini, Pak? Akhirnya banyak orang yang pergi sholat mungkin terlambat. Orang yang mau pergi silaturahim terlambat. Orang yang mungkin penyakitan di jalan terlambat semua. Orang yang mau pergi bekerja dan seterusnya. Nah, ya, kita kembali sekali lagi kita sampaikan bahwa Islam ini bukan cuma melihat dalil, tapi melihat orang mengamalkan dalil. Mengamalkan dalil. Dan semua dalil dalam Islam itu benar. Siapa yang salah? Orang yang ngamalkan. Makanya ketika kita ingin mengamalkan suatu syariat dalam Islam, harus berkesesuaian dengan apa? Praktek yang telah diajarkan oleh Nabi. Atau paling tidak, kita melihat para sahabat dalam mengamalkannya. Saya kira begitu, Pak, ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sudah hampir jam 1, Pak. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepada kita semua, meluangkan waktu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.